Kalau menggunakan kalimat al termasuk isim ma'rifah, berarti menunjukkan semua manusia. Tapi yang dipanggil semuanya manusia. Wahai semua manusia, yang mendengar ataupun yang tidak mendengar, yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang pernah bersujud ataupun tidak bersujud, yang pernah menangis kepada Allah atau tidak pernah sama sekali menangis, yang banyak kemudian mohon ampunan atau tidak pernah mohon ampunan, semuanya dipanggil al-insan, manusia. Tatkala kemudian Allah memanggil seperti itu, kalimatnya menggunakan mahraka birabbikal karim. Apa sebetulnya yang memperdaya kamu wahai manusia terhadap Tuhan yang Maha Pengasih? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan pada saat itu, sehingga pada saat itu alimat nafsum maqadamat ahrat, tiap-tiap jiwa nanti akan mengetahui terhadap apa saja yang mereka kerjakan dahulu. Bahkan mereka juga mengetahui terhadap apa saja yang mereka kerjakan, yaitu barusan. Maksudnya adalah pada hari itu manusia nanti akan ditampakkan segala amalan perbuatan yang dulu mereka pernah lakukan, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, nanti manusia pasti melihat semuanya perbuatan yang mereka lakukan. Kalaupun seandainya hari ini antum disuruh untuk mengingat-ingat selama kita hidup hari ini telah berbuat seperti ini, seperti itu, bahkan kemudian kita lupa terhadap perbuatan itu. Tapi pada hari itu manusia cukup jelas ingatannya, sehingga sampai-sampai setiap jiwa manusia itu mengetahui betul terhadap segala apa saja yang dulu pernah lakukan, sekecil apapun itu akan nampak, sehingga kemudian manusia sungguh akan menyesal terhadap segala apa saja yang mereka telah kerjakan, baik yang besar ataupun yang kecil, yang nampak ataupun tersembunyi. Bahkan pada hari itu tidak ada yang tersembunyi sedikit pun, kecuali manusia mengetahui semuanya, segala apa saja yang kemudian mereka perbuat di dalam kehidupan ini. Kalau suatu saat kemudian pada hari itu, dan kita membayangkan, kalau seandainya antum hendak minta tolong kepada siapa? Kalau hendak bersembunyi kemana pula? Kalau suatu saat kemudian engkau ingin berlari dari segala tanggung jawab terhadap segala apa saja yang kita berbuat, kita hendak berlari kemana pula? Seluruh bumi yang kita pijak, langit di atas sana yang telah rontok dan kemudian berjatuhan pula kemudian bintang-bintangnya, lautan telah meluap bahkan kemudian menjadi api, sampai kubur-kubur itu kemudian terbongkar isinya keluar. Kalau kemudian kita berlari, hendak kemana kemudian kita berlari? Kalau kemudian kita bersembunyi, hendak kemana kemudian kita bersembunyi? Kecuali yang terbaik adalah hari ini, tatkala kemudian kita duduk bersimpu, memikirkan terhadap permasalahan itu, terhadap segala apa saja yang telah kita berbuat selama ini, kecuali kita harus banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh pada dasarnya Allah sesungguhnya sangat Maha Pengasih dan sangat Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jika hamba itu memang betul-betul kemudian dia tunduk, dia merendah, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan cukup sangat-sangatlah lemah lembut terhadap hamba-hambanya yang kemudian mereka semuanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian berikutnya, sementara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kalimat ya ayyuhal insanu mahraka birabbikal karim, ya wahai ayyuhal wahai, kalau dalam istilah bahasa Arab ya juga huruf nida, ayyuha juga huruf nida, berarti huruf nida itu huruf untuk memanggil. Dalam bahasa Indonesia diartikan wahai. Ya artinya wahai, ayyuha wahai. Kalau kemudian kalimat itu dalam konteks bahasa Arab kemudian digabung, berarti menunjukkan Allah mulai memanggil sungguh-sungguh. Ya wahai, diulang lagi oleh Allah ayyuha, berarti Allah di dalam memanggil sungguh-sungguh.
Lantas kemudian objek yang dipanggilnya adalah kalimat al-insanu, menggunakan kalimat al. Kalau menggunakan kalimat al termasuk isim ma'rifah, berarti menunjukkan semua manusia, tapi yang dipanggil semuanya manusia. Wahai semua manusia, yang mendengar ataupun yang tidak mendengar, yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang pernah bersujud ataupun tidak bersujud, yang pernah menangis kepada Allah atau tidak pernah sama sekali menangis, yang banyak kemudian mohon ampunan atau tidak pernah mohon ampunan, semuanya dipanggil al-insan, manusia. Tatkala kemudian Allah memanggil seperti itu, kalimatnya menggunakan mahraka bi rabbikal karim. Apa sebetulnya yang memperdaya kamu wahai manusia terhadap Tuhan yang Maha Pengasih? Artinya, sebetulnya apa yang membuat manusia itu kok bisa sampai kemudian menghadirkan kepada Allah banyak kemaksiatan? Apakah tidak cukup kalau suatu saat kemudian mereka manusia melihat langit yang tinggi, langit yang luas itu kemudian menyimpan segala kemahabesaran Allah? Atau mungkin belumkah cukup pula bukti tatkala kemudian ia memijakkan kedua kaki di permukaan bumi yang ia pijak, dengan hamparan kemudian segala bumi yang kita pijak cukup sangat luas, dengan segala tanaman-tanaman, keseimbangan kehidupan, bahkan yaitu belumkah cukup apabila kemudian manusia melihat dirinya sendiri, asal mula kejadiannya, bagaimana kemudian bentuknya, semuanya itu mencukupi. Cukup bagi dia menjadi bukti bahwasanya Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Lantas mengapa pula, apa sungguhnya yang membuat manusia itu terperdaya sehingga kemudian manusia banyak berbuat dosa? Makanya kalimatnya ya ayyuhal insanu mahrabka birabbikal karim. Wahai sekalian manusia, sungguhnya apa yang memperdayaimu sehingga kemudian engkau banyak berbuat dosa-dosa terhadap Tuhan yang Maha Mulia? Sekalipun kita tahu dalam kaidahnya, kalau dalam kaidahnya kan, kalau seandainya seluruh penduduk dunia yang ada di dalam permukaan dunia ini, mulai dari ufuk timur sampai ufuk barat, semuanya tak ketinggalan, semuanya bersujud kepada Allah semuanya, mulai semenjak dia ada di dalam permukaan dunia sampai ia mati. Tidak ada satupun kecuali mereka menyembah, bersujud, banyak menangis kepada Allah. Semuanya itu tidak pernah akan bisa menambah keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia yang ada di dalam belahan dunia ini, mulai dari ufuk timur sampai ufuk barat, semuanya tidak ada yang menyembah, tidak ada yang bersujud, tidak ada yang pernah dan menangis mohon ampunan kepada Allah, tidak pernah ada yang bertauhid kepada Allah sama sekali, tidak ada satupun makhluk yang ada di belahan dunia misal, maka semuanya itu tidak pernah akan mengurangi keagungan, kebesaran, kemudiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguhnya siapa? Karena sungguhnya manusialah dan makhluk-makhluk hidup itulah yang banyak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita teruskan kalimat ya ayyuhal insan ma haraka bi rabbikal karim. Ini adalah hadza tahdidun. Ini adalah kalimat ancaman. Maksudnya kalimat yang di situ maka termasuk kalimat ancaman. Sekalipun bentuknya kalimatnya pertanyaan seakan-akan, apa sungguhnya yang memperdayamu wahai manusia sampai kemudian engkau yaitu berbuat tipu daya kepada Tuhan yang Maha Mulia? Maka kalimat yang seperti ini adalah tahdidun, kalimat ancaman. La kama yatawahamuhu ba'dun nas man annahu irsadun ilal jawab. Kalimat ini tidak seperti anggapan sebagian manusia. Kalimat ini tidak seperti anggapan sebagian manusia yang menganggap kalimat itu kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Bukan itu maksudnya, bukan maksud kalimat itu membutuhkan
jawaban, sekalipun kalimat itu pertanyaan, tapi kalimat itu sungguhnya adalah kalimat ancaman atau peringatan. Sungguhnya seperti itu, bukan kalimat yang membutuhkan jawaban, karena Allah Maha mengetahui sungguhnya apa yang telah diperbuat oleh manusia. Nah, kalimatnya itu adalah tahdidun. Kemudian qala berkata, Al-Karim, kalimat Al-Karim, hatta yakulu qailuhum rahu karamahu. Kalimat Al-Karim itu Allah yang Maha Mulia, sampai ada yang kemudian yang berkata, kenapa pula manusia itu bisa tertipu dengan segala apa saja yang membuat dia terpedaya, padahal Allah memiliki sifat Al-Karim yang Maha Mulia. Maksudnya adalah Allah tidak membutuhkan hamba, kemudian Allah tidak butuh kemudian dengan banyak sujudnya hamba, kemudian Allah tidak membutuhkan banyak menangisnya hamba, kemudian Allah tidak membutuhkan kemudian seberapa panjang dan jauh dan banyak pula manusia beribadah. Enggak seperti itu, karena kemudian Allah sifatnya tetap tidak membutuhkan hamba, tapi hamba itulah yang sungguhnya membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimatnya kemudian Al-Karim dipilih menjadi kalimat yang dibubuhkan pada kalimat Birabbikal Karim, karena Allah ingin menunjukkan, aku tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkanku. Aku adalah zat yang Maha Mulia, sekalipun mereka kemudian beribadah ataupun tidak beribadah, aku tetap mulia. Maksudnya demikian. Kemudian berikutnya, bal makna fi hadhil ayah, yaitu maharaka ya bana Adam bi Rabbikal Karim. Bahkan maknanya juga bisa dimaknai apa sungguhnya yang memberdayamu wahai anak Adam kepada Tuhan yang mulia, maksudnya adalah dengan segala keagungan dan kebesarannya. Karena kita tahu kemahamuliaan Allah sekaligus juga menunjukkan kemahabesaran, kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seberapa banyak manusia berbuat maksiat, Allah tetap Maha Agung. Seberapa kemudian manusia banyak bersujud, tidak pernah menambah keagungan Allah itu pula, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan hamba, tapi hambanya lah yang banyak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kalimatnya ya ayyuhal insan mahraka bi Rabbikal Karim. Kemudian berkata, qala Ibnu Abi Hatim. Ini menurut Ibnu Abi Hatim. Sekarang kalau menurut Ibnu Abi Hatim, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abi bapakku. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abi Umar. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Syuhwat, yaitu Sufyan. Ana Umar, pernah suatu saat kemudian Umar dia mendengar seorang laki-laki membaca firman Allah. Suatu saat Umar bin Khattab dia pernah mendengar seorang laki-laki membaca firman Allah ayat ini, ya ayyuhal insanu mahraka bi Rabbikal Karim. Maka tatkala kemudian beliau yaitu Umar bin Khattab mendengar ada seorang laki-laki membaca ayat ini, kemudian berkata Umar, al-jahlu, kebodohan. Maksudnya manusia itu bodoh sampai kemudian dia berbuat banyak perbuatan maksiat kepada Allah. Manusia kebodohan sekali jika kemudian dia melihat Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, sampai akhirnya kemudian tertipu, terberdaya di dalam kehidupan dunia, sehingga dia tidak banyak berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia itu adalah bodoh. Makanya beliau menyebutkan al-jahlu, kebodohan. Karena kita tahu yang namanya kebodohan adalah satu hal yang boleh jadi mungkin manusia tatkala melakukan satu kesalahan karena dia tidak bisa membaca atau tidak bisa menganalisa sesungguhnya kebaikan yang ia perbuat bukan untuk Allah, tapi sungguhnya untuk dirinya sendiri. Dan juga kemudian keburukan-keburukan yang ia lakukan itu juga semuanya seakan-akan akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kemudian Umar bin Khattab beliau menyebutkan al-jahlu, artinya yang banyak memperdaya manusia kepada Tuhan yang maha mulia dan maha agung adalah kebodohan dirinya sendiri. Kan bodoh. Allah menceritakan surga dengan segala kenikmatannya. Bodoh kalau orang kemudian tidak banyak berbuat untuknya. Allah menciptakan neraka dengan segala azab yang mengerikan. Bodoh manusia kalau kemudian dia berbuat untuk neraka. Allah menciptakan segala azab dengan segala macam jenis azab yang ada di dalam neraka yang cukup sangat mengerikan. Maka teramat bodoh jika manusia rela menyediakan tubuhnya yang hanya digunakan untuk sementara di dunia, tapi kemudian ia seakan-akan mengikhlaskan selama-lamanya untuk tubuhnya di dalam neraka. Maka yang seperti ini kebodohan yang nyata. Oleh karena itulah beliau kemudian Umar bin Khattab berkata, al-jahlu, kebodohan, jahil, juhal. Dia berikutnya waqala aydan, dan juga berkata, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Umar bin Sabbah, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Khalaf, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yahya al-Buka, sami'tu Ibnu Umar, aku pernah mendengar Ibnu Umar, aku pernah mendengar Ibnu Umar, yaqulu, dia berkata, Ibnu Umar, tatkala beliau kemudian membaca firman Allah ayat ini, Ibnu Umar pernah berkata tatkala beliau membaca firman Allah ayat ini, dia berkata, yaitu Ibnu Umar, tatkala beliau membaca firman Allah, ya ayyuhal insanu ma haraka bi rabbikal karim, wahai sekalian manusia, apa sungguhnya yang memberdayamu kepada Tuhan yang mulia? Maka qala, berkata Ibnu Umar, sungguh telah memperdaya manusia demi Allah jahluhu, kebodohannya. Ibnu Umar juga menyebutkan demikian, yang memberdaya manusia sehingga dia tertipu itu adalah kebodohan dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar dan juga oleh Umar. Kemudian berikutnya